Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Misal Joshua dengan NIM 205200227. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kriminologi. Pengertian kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crime, yang berarti kejahatan, dan logos, yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun pengertian kriminologi menurut Sutherland yaitu, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Tujuan mempelajari kriminologi. Tujuan secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara konkretnya yaitu 1. Bahan masukan pada membuat undang-undang. Kedua, bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non-penal, terutama Polri. Ketiga, memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang keempat, memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi, serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kelima, memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum, untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, ada 2 aspek yang menjadi fokus utama, yaitu ingin menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkannya dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Objek studi kriminologi. Yang pertama, perbuatan yang disebut kejahatan. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah serangkaian bentuk perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi tertentu. Sanksi ini bisa saja dalam bentuk sanksi sosial atau langsung dihukum dalam penjara. Yang kedua, pelaku kejahatan. Penjahat atau pelaku kejahatan adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya tersebut. Dalam hukum pidana, pelaku tindak kejahatan atau penjahat dikenal dengan istilah narapidana. Yang ketiga, reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Dalam hal ini, kriminologi mempelajari dan meneliti serta membahas tentang pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat, yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat luas, tapi undang-undang belum mengaturnya. Selanjutnya, ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup kriminologi mencakup perspektif tentang perbuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap undang-undang yang dilanggar. Secara lebih rinci, W.A. Bonger membagi ruang lingkup kriminologi secara garis besar menjadi 2 diantaranya. 1. Kriminologi murni. Kriminologi murni diantaranya adalah antropologi kriminal, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat. Yang kedua, sosiologi kriminal,
ilmu tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang ketiga, psikologi kriminal, ilmu tentang kejahatan dilihat dari sudut jiwanya. Yang keempat, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. Yang kelima, penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum. Yang kedua, kriminologi terapan. Nah, di antaranya adalah yang pertama, higiene kriminal, yaitu usaha bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua, politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan. Selanjutnya, teori Lombroso. Teori Lombroso diantaranya itu satu, born criminal, yaitu bakat jahat yang ada sejak lahir terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat. Yang kedua, insane criminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir, mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. Yang ketiga, criminaloid, yakni golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak, akan tetapi susunan mental dan emosional demikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Faktor-faktor terjadinya kejahatan ada 4, yaitu 1, faktor karena kekuasaan, kedua, faktor karena masalah dalam kehidupan sosial, ketiga, faktor dalam kemiskinan dan pengangguran, dan keempat, karena perhatian akademis. Selanjutnya, paham neoklasik routine activist theory. Ada 3 kategori variabel yang menerangkan timbulnya kejahatan dimaksud, yaitu yang pertama, adanya pelaku yang termotivasi, 2, adanya target yang menarik dari korban kejahatan, dan yang ketiga, ketiadaan penjaga yang mampu atas orang atau barang yang menjadi target. Teori ini berkaitan dengan berbagai teori lain. Pertama, berkaitan dengan teori korban, karena menekankan pada peranan korban. Kedua, berhubungan dengan teori pilihan rasional, karena keputusan perbuatan jahat didasarkan atas pertimbangan rasional, yaitu daya tarik dari objek dan kelemahan dalam pengamanan. Ketiga, bersentuhan dengan teori deterrence karena menekankan pada sistem pengamanan, yaitu tindakan kepolisian untuk mencegahnya. Selanjutnya, klasikal kriminologi. Yang pertama, dipengaruhi oleh penjelasan natural. Yang kedua, manusia mengetahui apa yang terbaik baginya. Yang ketiga, manusia bertindak rasional. Yang keempat, kejahatan lahir sebagai produk free choice dari individu. Prinsip-prinsip Beccaria, yaitu 1. Pembuatan hukum seharusnya mendefinisikan penjahat dan hukumannya secara jelas. Yang kedua, penghukuman itu tidak adil bila deritanya lebih dari cukup untuk menangkal kejahatan kembali. Yang ketiga, derita penghukuman yang terlebih malah akan meningkatkan kejahatan. Yang keempat, penghukuman cepat dan pasti. Yang kelima, penghukuman tepat dan tertentu. Dan yang keenam, hukum yang dibuat untuk mencegah kejahatan terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang psikopatologi. Psikopatologi mengungkapkan bahwa orang-orang yang memenuhi kriteria penyakit psikopat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya karena mereka seperti robot yang tidak dapat membuat kalkulasi. KUHP pasal 44 sudah memperhitungkan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggunya karena penyakit tidak dapat dipidana. Gejala-gejala kejahatan di kota besar. Yang pertama, informasi tentang kejahatan tidak bersumber dari pengalaman langsung, tetapi diinformasikan melalui media. Yang kedua, ketika konsentrasi penduduk yang tinggi mengakibatkan bervariasi dan tidak terpola
sumber terjadi kejahatan, yaitu secara modus, tembus, dan lokus. Dan yang ketiga, korban atau akibat dari kejahatan mulai dari kejahatan jalanan sampai dengan kejahatan kekerasan dipersepsi semakin menderita atau mengalami perlakuan sadis. Yang keempat, masyarakat merasa terkurung oleh ketakutan yang diciptakannya sendiri. Kriminologi dan unsur budaya perkawinan. Indonesia yang terdiri dari berbagai wilayah perkotaan dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa. Pola adat dan kepercayaan yang dianut oleh penduduknya, masyarakat pluralistis semacam ini memiliki pula sistem nilai yang berbeda, yang pada gilirannya melahirkan pola berpikir yang menghasilkan tindakan tertentu, antara lain berupa kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Sekian dari saya tentang pemaparan materi kriminologi. Bila ada salah-salah kata, dimohon maafkan. Terima kasih.